Jika kita tak pernah jadi apa-apa, akan menemanimu selama perjalanan. Buku ini untukmu yang khawatir tentang masa depan. Tenang saja, kau tidak sedang diburu waktu. Bacalah tiap lembarnya dengan penuh kesadaran bahwa hidup adalah tentang sebaik-baiknya berusaha. Jatuh, lalu bangun lagi. Percaya bahwa segala perjuanganmu tidak akan ada yang sia-sia. Bukankah sebaiknya apa-apa yang fana tidak selayaknya membuatmu kecewa? Jika kita tak pernah jadi apa-apa, kau melihat teman-teman dan mereka sudah mendapat impian. Sementara kau masih termangu, menggenggam harapan. Pelan, dalam hati kau berujar, kapan mimpiku terwujud? Jika kita tak pernah jadi apa-apa, selama perjalanan mencapai tujuan, ada kalanya kau melihat sekeliling, menakar jauh jangkauan, atau kau malah membandingkannya dengan orang lain, lalu lupa melanjutkan perjalanan. Jika kau tak pernah jadi apa-apa, benarkah segala usaha dan upayamu selama ini lebur dalam rasa kecewa yang kau bangun sendiri? Sungguhkah sesuatu yang hanya kau lihat dalam dunia maya menjadikanmu merasa bukan apa-apa? Saat usiamu 25 nanti, bodoh amatlah pada standar kesuksesan yang digaungkan oleh society dan media. We will be something tanpa perlu standar itu. Ceritamu seolah berakhir di usia 25 tahun. Teman-temanmu, mereka telah menemukan tempat di dunia ini. Bekerja di perusahaan yang beken, melanjutkan studi di luar negeri. Bahkan ada yang membangun sebuah startup yang sukses di kemudian hari. Memutuskan mengelilingi dunia dan menjadi pekerja lepas penuh dengan kebebasan dan berbagai pencapaian duniawi yang sedap dipandang. Dan kamu duduk di kamarmu memandang itu semua dari Instagram, berangan-angan, kapan ya hidup bisa kayak mereka? Saat kamu masih kecil, orang-orang sering bertanya, kamu mau jadi apa? Dokter, jawabmu antusias. Lalu, kamu beranjak dewasa. Pertanyaan berevolusi. Mau lanjut di mana? Jawabanmu tak berubah, kedokteran. Namun, itu adalah satu-satunya jawaban yang tersisa yang kamu miliki. Sisa mimpi di masa kecilmu. Padahal, biologi tak pernah jadi pelajaran favoritmu. Padahal, nilai-nilai di rapormu telah memberi tanda bahwa kamu perlu mempertimbangkan pilihan yang lain. Padahal, belajar di sekolah saja, kamu sudah merasa begitu bosan, ingin cepat-cepat lulus. Kontradiksi dengan keinginanmu untuk lanjut di fakultas kedokteran, yang akan menghabiskan bertahun-tahun lebih lama dari mahasiswa jurusan lain. Pada umumnya seperti itu. Meski begitu, kamu tetap bersiteguh. Aku pilih kedokteran. Sesungguhnya, kamu tak punya pilihan lagi. Kamu cuma ingin sukses. Dan kata orang-orang, kalau kamu mau sukses, jadilah dokter. Enak kan? Nanti bisa buka praktik sendiri, kerjaan terjamin, dan bla bla bla. Jadi, kamu ikuti standar sosial. Jadi dokter supaya sukses. Sayangnya, seperti sebuah takdir cerita sedih, kamu tidak diterima di fakultas kedokteran. Persaingan yang sengit, soal yang tanpa disangka-sangka amat sulit, nilai yang standar. Lupakan soal frustasi dan kebutuhan setelahnya. Kita geser ke tahun-tahun berikutnya.
Saat kamu sudah mengubur mimpi yang tak pernah benar-benar jadi mimpi, momen setelah kamu lulus kuliah nanti sekitar usia 21 atau 22 tahun. Di usia-usia ini, mimpimu berubah. Ingin jadi pengusaha, karyawan, apaan. Gak enak jadi bawahan, suruh-suruh terus. Mending jadi pengusaha. Lihat, Steve Jobs, Bill Gates, Jack Ma, dan orang-orang sukses lainnya. Mereka bukan karyawan, mereka adalah pengusaha. Dan mereka sukses besar-besaran. Jadi orang berpengaruh di dunia. Memberikan kontribusi besar bagi dunia. Setidaknya kaya raya. Begitu pikirmu. Jadi kamu meniti jalan mereka mencoba menjadi pengusaha kecil-kecilan dulu. But boy, was I wrong? Imanmu saat menapaki langkah pertama di dunia usaha. Masuk ke dunia usaha seperti berjalan di dalam hutan belantara. Di tengah gelapnya malam serta derasnya hujan, berjerambab jatuh ke lubang yang sama, terperangkap begitu lama sampai jenuh dan berkata, usaha berjam-jam, penghasilan 0. Jadi, kamu mundur dari pertarungan ini, kembali menjadi karyawan, tidak mencintai apa yang kamu lakukan. Bukan ini yang aku mau, bukan ini yang aku mau. Rapalmu setiap pagi di kantor, dan di kepalamu bermain-main lah dengan berbagai suara. Kalau mau sukses, jadilah dokter. Kalau mau sukses, jadilah pengusaha. Kalau mau sukses, jadilah CEO muda di sebuah startup yang sedang melejit. Kalau mau sukses, jadilah Steve Jobs, Bill Gates, Jack Ma, atau Jeff Bezos. Berikutnya, kalau mau sukses, jadilah kaya raya, keliling dunia, dan buktikan kehidupan suksesmu itu di Instagram dengan dalih supaya orang lain termotivasi. Sedihnya, kamu begitu jauh dari standar ini. Standar yang diciptakan oleh sosial dan media, yang sayangnya kamu terjebak di dalamnya. Di paragraf ini, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, lepaskan pelan-pelan. Lalu keluarlah dari ruanganmu. Bawalah buku ini bersamamu. I want you to be somewhere. Berdirilah di bibir pantai, membiarkan ombak menyeliputi jemari kakimu. Duduk di sebuah perahu di tengah danau sendiri saja. Melangkah di antara pematang sawah sambil menghirup udara segar pedesaan. Atau sederhananya berbaringlah di atap rumahmu. Tataplah langit biru dan arahkan awan itu. Lihat bagaimana awan-awan itu terbentuk. Seperti begitu acak, berantakan, tak simetris, tak selalu berpola. Namun, perhatikanlah, ia tak butuh simetris dan teratur untuk terlihat indah. Ia tak butuh standar tertentu untuk tetap indah. Awan tetap menjadi awan, dengan bentuknya yang berantakan dan tak simetris. Ia malah tampak seperti istana kapas, indah dan menakjubkan, tanpa butuh standar. Dan kita seharusnya tak butuh standar tertentu untuk sukses. Bodoh amatlah pada standar-standar sukses yang dibuat oleh sosial dan media. Jauh sebelum kesuksesan Bill Gates mempelajari bahasa pemrograman, saat teknologi belum semasif ini, lalu dia mendirikan Microsoft di tahun 1975. Di tahun 1975, teknologi belum semasif ini. Apakah itu tampak seperti pekerjaan yang menjanjikan? Faktanya lagi, komputer belum menjadi hal yang lumrah. Apalagi dia mengikuti standar kesuksesan yang diciptakan masyarakat dan media pada masanya. Jeff Bezos memulai Amazon saat internet belum merajalela seperti hari ini. Parahnya lagi,
Pada masa itu, jangkauan komputer pun masih belum umum. Apakah ini sesuatu yang menjanjikan? Apakah dia mengikuti standar kesuksesan yang diciptakan masyarakat dan media pada masa itu? Berbeda lagi dengan J.K. Rowling, si penulis seri Harry Potter. Dia tak perlu mengikuti jejak Bill Gates atau Jack Ma. Lupakan menjadi pengusaha, lupakan teknologi. Sebab dia amat jauh dari itu. Dia hanya seorang penulis dengan iringan kegagalan di awal karirnya. Bahkan bukan seorang pengusaha, bukan CEO muda, hanya penulis. Tetapi tetap sukses. Menjadi salah satu orang terkaya di United Kingdom, masuk dalam daftar orang-orang berpengaruh di dunia. Sampai hari ini, menjadi penulis tak pernah benar-benar menjadikan. Apakah dia mengikuti standar kesuksesan yang diciptakan masyarakat dan media? Nama-nama yang disebut tadi hanyalah contoh sederhana, bukan patokan kesuksesan. Sebab kesuksesan tak berakhir di situ. Ada hidup yang terus berlanjut. Karena kita juga tahu nama-nama orang-orang yang tak bahagia dalam hidupnya. Lalu beberapa di antara mereka memutuskan mengakhiri hidupnya lewat obat-obatan terlarang, menyakiti diri sendiri, dan hal-hal semacamnya. Jadi, sebenarnya apa kesuksesan itu? Dan kita pun tahu nama orang-orang di masa lalu yang telah tiada, Steve Jobs, Adam Dalster, dan kita tahu nama-nama orang sukses di masa lalu yang telah tiada. Memang kontribusi mereka masih mengalir sampai hari ini. Namun, sebenarnya apa kesuksesan itu? Jika pada akhirnya semua mati, bukankah ini pertanda bahwa ada sesuatu yang lebih penting di dunia ini dari sekedar kesuksesan? Bukan berarti kita lantas melepas mimpi-mimpi kita. Duduk pasrah tak lagi berharap, bukan begitu. Bukan berarti kita melupakan cita-cita kita. Bukan berarti kita berhenti mencoba karena gagal lagi, lalu merasa toh ujung-ujungnya mati. Namun pasti ada yang lebih dari semua ini. Maka tetaplah menggenggam buku ini. Ia akan menarikmu ke berbagai realitas kehidupan yang mudah-mudahan nanti saat kamu sukses atau gagal, kamu tak akan lagi terkecoh dengan kesuksesan yang melenakan atau kesedihan yang beruntun. Dan menjawab pertanyaan tadi, iya ya, pasti ada yang lebih penting dari kesuksesan. Tapi apa?